Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Sing-singkan lengan baju, ku pergi kerja dulu. Ku akan mencuci kainku. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan artian, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki atau melekat pada diri manusia sejak mereka dilahirkan, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak terbagi menjadi dua, yaitu hak dasar dan hak itu untuk hidup. Hak dasar adalah hak yang mencakup martabat, persamaan, keadilan, kebebasan memilih, pendidikan, agama, dan hukum, serta dan lain-lain. Sedangkan hak hidup adalah hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga atau tidak dirusak, bahkan dihancurkan. Selain itu, hak hidup juga berarti seorang berhak dan bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan atau menghilangkan hidupnya. Jadi dapat kita tarik benang merahnya bahwa bullying di Indonesia banyak terjadi, khususnya pada kalangan remaja. Di sini berarti remaja tersebut belum memiliki pondasi yang kuat untuk pentingnya HAM. Masuk ke dalam kajian teori yang pertama, yaitu tentang konsep dan hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seseorang siswa yang mendapatkan nilai setelah dia mengerjakan tugas yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hal yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri dibagi menjadi 4, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan hak politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain memiliki 4 ciri-ciri, HAM juga mempunyai 6 macam-macam HAM, yaitu hak asasi pribadi atau personal rights, yang kedua hak asasi politik atau political rights, yang ketiga hak asasi ekonomi atau property rights, yang keempat hak asasi sosial budaya atau social and culture rights, yang kelima hak asasi hukum atau legal equality rights, yang keenam hak asasi peradilan atau procedural rights. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan yang menyatakan kebebasan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan. Dan sebagai contohnya adalah kebebasan dalam beragama. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau political rights.
Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilu dan hak untuk mendirikan parpol dan sebagainya. Contohnya, ikut berorganisasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki atau memberi, menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya, hak untuk memiliki. Yang keempat, hak asasi sosial budaya atau social and culture rights. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kelima, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perilaku yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai contohnya yaitu persamaan di depan hukum. Yang keenam, hak asasi pendidikan atau procedural rights. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perilaku, tata cara peradilan, dan perlindungannya. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan di hukum pengadilan. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Pancasila di sini sebagai norma dasar negara yang fundamental. Artinya adalah Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hak berupa kemerdekaan memeluk agama, kewajiban berupa menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hak berupa persamaan di depan hukum, kewajiban berupa menghormati hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia, hak berupa bela negara atau cinta tanah air, kewajiban berupa saling menghormati perbedaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hak berupa mengeluarkan pendapat, kewajiban berupa menghargai setiap pendapat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hak berupa mendapat perlindungan, kewajiban berupa bertindak adil. Yang kedua adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya terbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang HAM, yaitu pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Sila-sila Pancasila nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku. Pelanggar hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ketiga, sikap tidak toleran. Berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984, penyerbuan kantor Parpol Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Semanggi pada tanggal 13 November 1998, dan penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada permohonan HAM liberal dan sekunder yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 75 sampai dengan pasal 99, Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberi arahan dalam proses penegakan HAM. Pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan kasus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia
dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan.